Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, hari ini kita ketemu lagi di channel kita. Dan buat kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Oke, nah teman-teman, kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang bagaimana menyisipkan CSS dan juga ada konsep extend ya. Nah, hari ini kita akan coba untuk belajar tentang atau kita akan menggunakan tidak lagi menggunakan CSS secara manual, tapi kita akan menggunakan satu fasilitas terbaik yaitu Bootstrap. Nah, buat teman-teman yang belum uh, mengikuti materi yang sebelumnya, silahkan diikuti dulu ya. Oke, langsung saja kita ke situs resminya Bootstrap yaitu getbootstrap.com. Nanti akan saya letakkan juga di deskripsi. Nah, di sini kalau kita lihat, oke, jadi build fast responsive site with Bootstrap. Jadi Bootstrap ini adalah framework front end ya, khususnya di CSS. Nah, dengan menggunakan Bootstrap itu kita membangun template atau front end website kita tidak dari awal. Nah, jadi ada beberapa fasilitas yang akan dikasih oleh Bootstrap. Misalkan salah satunya adalah responsif. Nah, responsif ini adalah ketika saat website kita dijalankan pada ukuran-ukuran device yang berbeda tetap masih stabil seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingat di sini, oke, saya akan buka dulu pekerjaan kita yang kemarin. Nah, ini saya copy paste yang sebelumnya supaya jangan mengganggu. Ya, kita rename dulu. Kita ganti latihan 4 Bootstrap. Oke. Di sini saya akan coba jalankan dulu. Ini yang latihan kita yang kemarin, berarti cd latihan Bootstrap, kemudian Python run.py. Nah, di sini kita jalankan zip 1. Nah, ini yang kemarin kita buat ya, teman-teman. Dan ini tidak responsif. Kenapa tidak responsif? Karena pada saat kalau kita kecilin device-nya seperti ini menunya kelihatan menunya hilang gitu ya. Menunya di sini hilang. Kemudian di sini tampilannya akan acak-acakan. Gitu ya, kalau kita tidak menggunakan atau kita tidak men-setting ukuran CSS kita untuk device-device tertentu. Nah, untuk supaya nggak terlalu ribet, nah kita bisa menggunakan Bootstrap sebagai pembantu atau membantu kita untuk membangun desain dari website yang kita bangun. Oke ya. Nah, kita cek dulu di sini. Kalau kita lihat di situs kita ya, di sini saya akan cek. Ini kita menggunakan kalau kita cek di sini, template ini menggunakan Bootstrap ya, Bootstrap versi 3,3 gitu. Jadi kalau kita minimize dia seperti ini, ukurannya dikecilin, nah menunya langsung berbentuk seperti ini. Nah, itu salah satu fasilitas dari Bootstrap, yaitu sistemnya responsif. Dan banyak fitur yang nanti kita akan coba. Dan ya, apalagi kalau kita cek juga di situsnya jurnal kita, Jativa. Ini juga sama, ini menggunakan Bootstrap. Oh, lama. Oke ya. Jadi kali ini kita akan coba menggunakan atau menerapkan Bootstrap sehingga ketika saat kita membangun front end tidak terlalu susah, gitu ya, terlalu dari awal gitu ya. Oke, ini juga kalau kita cek di sini, ini juga menggunakan Bootstrap ya. Kalian lihat UI framework-nya adalah Bootstrap. Oke, teman-teman. Jadi untuk lebih jelas tentang Bootstrap, kalian bisa baca-baca ya, baca-baca referensi yang lain. Tapi yang jelas Bootstrap ini adalah sebuah framework ya, yang mempercepat kita mendesain sebuah halaman website lebih cepat dan dia responsif. Oke, responsif adalah ketika saat dia berjalan pada berbagai ukuran device itu tetap stabil atau tetap terlihat baik gitu, tidak acak-acakan seperti itu. Seperti ini tadi yang saya katakan, ketika saat yang ini kita punya, ketika kita minimize seperti ini ya hilang menu-menunya. Nah, itu tandanya website ini tidak responsif. Oke, langsung saja ya kita mulai. Nah, teman-teman silakan ke getbootstrap.com, kemudian silakan download ya ini. Nah, kalau di sini saya sudah mendownloadnya, ini dia. Nah, ini ada 2. Di dalam sini ada CSS dan juga ada JavaScript-nya. Oke ya. Kita langsung saja sebentar. Ini latihan kita di template. Sebelumnya di latihan kita kan kita sudah buat folder yang namanya CSS ya. Kalau saya buka di sini,
Oke, kita coba drag ini aja dulu. Latihan kita yang kemarin. Ini kita drag dulu ke Visual Studio Code-nya. Oke, nah sebelumnya kita sudah punya satu folder CSS yang kemudian kita buat style CSS. Di sini kita nggak perlu hapus, tapi kita tinggal tambahkan file yang kita download tadi. Oke, jadi yang tadi saya download ini kita copy semuanya, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita paste-nya di static ya. Kita static di CSS, kita paste-nya di sini. Oke, sudah masuk. Dan juga untuk JavaScript-nya juga, karena nanti kita akan butuh. Oke, di sini ada JavaScript-nya, kita ambil saja foldernya satu kali. Kemudian kita letakkan di bagian CSS. Oke, sip, belum. Ini sepertinya belum tercopy. CS, Ctrl C, kemudian kita ke Bootstrap static, kemudian paste di sini. Jadi folder kita sekarang ada dua, DOM static, ada CSS dan juga ada JS. Oke ya, mudah. Nah, ada dua di sini, ada static, CSS dan juga ada JS. Oke teman-teman, hari ini kita coba untuk menerapkan Bootstrap di web yang kita buat kemarin. Oke, dan langsung saja kita setelah download kita bisa baca tutorialnya di sini. Ini ada panduan-panduannya bagaimana cara kita untuk menggunakan Bootstrap. Nah, pertama-tama ya tentu kita harus menglinkkan file CSS-nya. Kalau teman-teman lihat di sini cara menjalankan Bootstrap itu ada dua. Yang pertama kita download file yang tadi. Yang kedua bisa kita langsung menggunakan linknya ini. Nah, linknya ini kita langsung tembak ke link ini, itu bisa saja. Nah, tapi kita butuh koneksi internet ya. Jadi ada dua cara, yang pertama kita download, yang kedua kita tidak perlu download, langsung saja kita menggunakan ini, linknya ini otomatis ya. Oke, saya coba untuk copy dulu. Di sini saya akan coba untuk, sebelumnya ini saya sebentar dulu. Ini saya mau lihat CSS-nya dulu. Kita reload CSS-nya, disable, kita cek view edit CSS. Ini masih menggunakan CSS yang kemarin ya, di bawah sini. Sip, oke, kita closing dulu. Oke, kita sudah. Oke, dan selanjutnya kita tinggal mulai start menggunakan Bootstrap di websitenya kita. Nah, yang pertama kita perlu untuk mengcopy paste URL dari CSS-nya. Sini. Kita copy aja yang ini, copy. Kemudian kita masukkan di base HTML kita. Oke, base HTML kita, dan kita letakkan di atas file CSS yang sebelumnya kita buat ya, di atas sini. Karena nanti yang kita akan eksekusi yang awal, kemudian akan ditimpa dengan CSS yang kita buat sendiri. Kita Ctrl S dulu. Di sini kita nggak pakai untuk yang internet ya, yang untuk link langsung ke situsnya, tapi kita akan pakai yang kita sudah download sebelumnya. Ini kita akan lari atau kita akan tembak ke bootstrap min.css. Bootstrap min.css. Oke, kita sini dulu. Kita copy yang ini saja biar tidak larinya jauh banget ya. Oke. Di sini kita copy yang sebelumnya, kemudian kita paste di sini. Nah, oke, sekarang kita akan tembak ke tadi, kita harus masuk ke yang ini, CSS bootstrap min.css. Kita rename, kita copy yang ini, kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini. Sip, kita Ctrl S yang ini. Ya sini. Oke, kita boleh hilangkan aja biar ini jelas. Oke, kita coba lihat apakah sudah ada perubahan di sini. Oke, kita refresh atau kita tekan Ctrl R. Nah, Ctrl R. Sip, ini belum ada perubahan ya. Oke, kita lihat lagi di sini apakah ada yang kurang.
Oke, ini kurang ya, .css. Saya lupa. Ekstensinya CSS saya lupa. Di sini kita Ctrl S. Kemudian di sini kita refresh. Nah, ini sudah tampilan Bootstrap kita sudah berhasil diterapkan. Nah, cara lihatnya tadi, kalau tadi kan apa ya? Tampilannya tidak seperti ini ya. Nah, sebelumnya sekarang tampilannya sudah menggunakan versi dari Bootstrap. Oke, di sini masih menggunakan yang kemarin. Kita akan menghapus CSS kita yang sebelumnya biar nanti kita setting ulang. Oke, di sini di sini kita akan membangun selanjutnya. Kita tidak menggunakan CSS yang kita bangun ini, tapi kita akan membangun CSS dari bawaan dari dari Bootstrap. Nah, kita bisa menggunakan, kalau teman-teman ke sini ke konten ya, ke komponen. Nah di sini kita bisa milih misalkan navbar. Nah, sini ada pilihan-pilihan navbar yang ditawarkan gitu ya. Navbar, oke, di sini yang kedua. Nah, kita pilih yang mana, versi mana yang kita mau gunakan. Oke ya. Jadi saya akan gunakan versi, misalkan kita coba yang ini saja ya. Yang ini kita copy, shift, dan tampilannya modelnya seperti ini. Nah, kita akan letakkan pada navbar yang sebelumnya kita buat. Oke, di bagian base HTML, tepatnya di sini. Nah, di sini kan kita hapus navbarnya kita sini, delete. Kita paste yang baru. Oke, ini kalau saya jalankan, saya save di sini. Kita coba jalankan di sini. Ctrl R. Nah, ini sudah jalan ya, menggunakan navbar menggunakan navbar yang kita buat sebelumnya. Oke, ya. Di sini kita bisa juga ngecek mau menggantikan layout atau font dari sini, dari navbar. Di sini kan warnanya abu-abu ya, kita bisa ganti, kita bisa cek colornya di sini ya. Kita cek colornya di sini. Nah, ada beberapa macam yang bisa digunakan. Ada BG primer, kalau di sini kita gunakan BG like ya, yang ini BG like. Nah, di sini kita bisa mengganti warna. Misalkan kita pakai BG warning, warnanya agak kuning ya. Coba. Oke, misalkan kita ganti warning. Kita save dan kita lihat hasilnya. Shift Ctrl H. Oke, nah warnanya akan berubah menjadi kuning. Nah, oke, saya akan hapus bawaan dari CSS kita sebelumnya. Oke, di CSS style kemarin ya ini. Saya akan hapus dulu dan kita akan menggunakan bawaan dari saya supaya nanti perubahannya tetap seperti ini. Oke, nah sekarang kita sudah punya navbar. Nah, navbar ini ketika saat saya kecilin atau saya ubah ukuran device-nya, nah otomatis dia sudah responsif. Nah, ini kenapa belum jadi? Nah, ini belum jadi karena JavaScript-nya kita belum masukkan ya. Oke, karena sebelumnya udah CSS ya, get start-nya CSS. Nah, selanjutnya kita butuh untuk JavaScript-nya. Kita copy yang ini, kemudian kita paste di base HTML paling bawah sebelum HTML penutup, tag HTML penutup. Di sini kita paste, dan di sini juga boleh kita menggantikan karena kita hanya butuh mengambil Bootstrap min.js. Nah, oke, kita copy yang di atas. Nah, seperti ini. Kita Ctrl C, kemudian di sini kita yang paling akhir ya, yang paling akhir ini, yang paling script yang ketiga ini kita rubah menggunakan yang kita download sebelumnya. Oke, ini benar. Kemudian ya ini kita ganti bukan Bootstrap min ya, tapi ke file JS, kemudian kita akan panggil Bootstrap min.js atau JavaScript ya, sesuai dengan yang ada di sini. Oke, di sini kalau saya besarin dikit ini ya, Bootstrap min.js ini yang kita pakai. Oke, kita save dulu, kita lihat. Nah, ini udah reload. Kita coba untuk ngecilin device-nya.
Nah, udah jadi ya, navbarnya sudah jadi. Nah, inilah salah satu fungsi atau kegunaan ketika saat kita menggunakan Bootstrap. Beberapa fungsi diantaranya seperti responsif navbarnya bisa digunakan secara baik. Oke ya. Oke, nah langkah selanjutnya tinggal kita menghapus ini data-datanya lain yang tidak perlu kita pakai, dan tadi kita sudah delete ya. Waduh. Oke, supaya jangan kerjanya banyak, aku yang ini. Oke ya. Oke, selanjutnya kita edit di bagian sini. Home-nya tetap kita pakai. Yang kedua, kita ganti di sini apa kemarin, about ya, about. Terus yang ini kita hapus dulu. Ini sama ini kita hapus dulu ya. Kita tidak menggunakan. Nanti silakan teman-teman coba. Berarti dari navbarly sampai di UL. Oke, kita download ini. Kita Ctrl S. Nah, di sini oke, about-nya di sini. Oh, enggak. Sebentar. Ada yang salah di sini. UL-nya jangan dihapus. Ini dari sini sampai ke sini. Oke, sip. Oke ya, tetapnya di samping kanan. Jadi hapusnya itu aja. Oke, nah selanjutnya kita tambah apa lagi? Kita copy lagi itemnya, kita tambah yang about untuk data mahasiswa. Ini link pertama, di sini tentang home, kemudian yang ini tentang about, dan yang ini tentang data mahasiswa. Data mahasiswa. Oke, sip, kita Ctrl S. Dan kita lihat hasilnya dulu. Di sini kalau kita nge-link belum ada ya, belum ada linknya, kita belum pasang, kita pasang aja langsung di sini. Masih ingat cara pasangnya? Oke, kita ke URL for, kemudian di dalam sini kita panggil nama fungsi dari ini, dari mana ya, sebentar, dari sini. Oke, dari sini ini ya, home. Pertama home, kemudian kita ambil about dan juga data mahasiswa. Oke, di sini kita panggil home, kita save dulu, kita lihat hasilnya dia udah jalan ke home apa belum ya. Home, tetap ya dia masuk ke home. Kemudian yang kedua kita paste aja dari sini dan kita paste di sini. Yang kedua kita tembak ke about, fungsi about. Terus yang ketiga kita tembak pada fungsi data mahasiswa, atau nama fungsinya itu adalah data M ya. Oke, kita cek lagi di sini. About akan masuk ke halaman about. Kemudian data mahasiswa akan masuk ke data mahasiswa. Oke, yang ini sebelumnya saya hapus aja dulu ya. Yang ini saya hapus dulu. Ini latihan kita yang kemarin. Ini kontennya saya hapus. Oke, yang ini jadi tampilannya seperti ini. Oke, jadi kita klik ke home, akan muncul ke home, ke about, bapak about, dan ke data mahasiswa. Dan salah satu yang kita bisa ketika saat kita minimize, navbarnya akan responsif seperti ini. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diikuti. Oke, dan selanjutnya apalagi? Nah, di sini ini sangat dekat ya. Di sini kita mau agak geser dia sedikit ke tengah ya. Di sini kita bisa menggunakan satu properti yaitu content. Kita cari content. Ini contents. Nah, kita akan gunakan kalau contents konten ya, kita container kita gunakan container. Oke, ini dia. Jadi kita bisa gunakan kelas container sehingga tampilannya itu extra small ya. Dia extra smallnya 100% dan smallnya 540 px atau mediumnya 720 dan large-nya itu 96 px. Nah, kita pilih menggunakan container aja ya. Jadi kalau di sini
Nah, ini cara pakainya seperti ini, div container. Bahwa di dalam sini kita masukkan yang kita buat, ya. Jadi di sini saya mau buat kontainer ini di dalam navbar atau navbar dalam kontainer, gitu ya. Jadi di sini di navbar paling bawah sini saya akan letakkan kelas yang ini, yang ini bootstrap ini, kelas yang ini kita copy aja. Ctrl C di sini saya akan letakkan di sini, kemudian saya geser dulu. Oke, jangan lupa ditutup div-nya sebelum nav. Oke, sip, sebelum nav ya. Oke, save. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, nah udah geser ya, udah agak ke tengah. Ini juga sudah agak ke tengah. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk data mahasiswa. Kalau kita perhatikan data mahasiswa sini, kita mau buat sejajar ya, berarti kita gunakan kelas konten seperti yang di atas. Nah, di sini kita akan buat kelas baru, kelas konten ini. Oke, kita cut Ctrl X di sini, kemudian kita jangan lupa pasang div di sini. Oke, biar rapi seperti ini. Oke, bisa deh. Kita refresh. Nah, udah sejajar ya. Oke, dan apalagi? Jadi mudah ya untuk kita gunakan Bootstrap. Oke, home, about, data mahasiswa. Nah, ini kita lihat, ini jaraknya ini kan terlalu dekat ya. Kita bisa menggunakan fasilitas dari Bootstrap. Ini kita mau antara jarak navbar sama konten di sini agak sedikit jauh ya. Agak sedikit jauh, kita bisa gunakan salah satu fungsi dari apa ya, ukuran apa oke, saya akan coba masang di sini sebuah jarak ya, margin antara navbar dan juga isi dari konten. Nah, ini kita bisa menggunakan fasilitas dari namanya itu MT4 gitu. Nah, nanti teman-teman cari sendiri MT4 itu apa ya. Yang jelas margin top ukuran 4 ya. Nah, jaraknya agak jauh ya. Oke, sudah. Kalau sebelumnya kan kita harus setting dulu kan margin top sama dengan berapa. Nah, di Bootstrap sendiri itu sudah ada beberapa yang dibuild tentang marginnya gitu. Jadi kita tidak perlu mengcustom ulang di CSS, tapi kita tinggal memanggil MT3, MT2, MT4 dan MT5. Oke, kita save. Oke, di sini kalau kita lihat sama ya. Next lagi yang ingin saya bahas itu, oke, misalkan di navbar di sini kita bisa menggunakan fasilitas lain. Misalnya kalau di Bootstrap itu ada yang disediakan yang namanya Jumbotron. Ini dia. Oke, nah teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, misalnya saya copy aja yang ini, copy. Nah, ini copy. Setelah copy, teman-teman bisa paste aja. Misalkan ini saya akan pasang Jumbotronnya itu di home. Oke, ini saya hapus dulu. Yang ini saya hapus dulu. Oke, kita Ctrl V Jumbotronnya ini. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, besar ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kita mau mengcustom misalnya Jumbotronnya ini kita mau warnanya tuh putih saja gitu, bukan warnanya ini gitu ya. Kita bisa mengcustom atau menimpa CSS dari Bootstrap. Nah, sebelumnya kan kita sudah punya style CSS ya, style CSS. Nah, kita bisa memanfaatkan ini untuk men-setting tampilan dari Bootstrap. Nah, di sini kalau kita lihat di home HTML, ini kelasnya namanya Jumbotron ya. Nah, kita copy aja Jumbotronnya. Kemudian di sini di style CSS-nya kita buat aja. Kita setting Jumbotron, kemudian misalnya background color kita kasih warna putih. Oke, kita save. Oke, belum jalan, Ctrl R. Nah, ini warnanya kan jadinya adalah putih. Jadi cara untuk mengcustom misalnya menambahkan CSS selain CSS bawaan dari Bootstrap dengan cara tadi, yaitu kita
membuat sebuah file CSS yang kita letakkan di bawah CSS Bootstrap sendiri, di bawah sini ya. Ini akan memanggil ke sini, kemudian di sini akan kita ubah. Jadi kalau untuk mengcustom CSS-nya kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Oke ya. Home, about, data mahasiswa. Oke, next selanjutnya yang penting ini adalah apa ya? Layout. Nah, jadi layout, sebentar saya cek. Layout. Sini ada enggak? Jadi layout dari Bootstrap itu, teman-teman. Oke, saya cari di luar aja. Layout Bootstrap. Oke, nah kalau saya lihat aja di sini, mudah-mudahan ada. Nah, ini aja. Nah, Bootstrap itu sebentar tunggu. Oh, oke, tadi saya cuma butuh gambar yang ini ya. Nah, ini. Nah, jadi layout dari Bootstrap itu terdiri dari 12 kolom. Jadi halaman ini itu terdiri dari 12 kolom. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 dan seterusnya. Jadi makanya kalau teman-teman lihat gambarnya seperti ini. Ini grid dari layout dari Flux ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Dan kemudian misalkan ini kalau kita lihat contoh misalnya di Jotiva di sini, kalau saya lihat kontennya kan terdiri atas dua bagian ya. Ada bagian sisi sini dan bagian sisi samping. Nah, bagaimana cara kita untuk membagi dua sisi ini, dua bagian ini? Nah, di sini kita tinggal menggunakan satu fasilitas dari Bootstrap, yaitu namanya apa ya? Fasilitasnya itu kita gunakan yang namanya MD call ya, call MD. Kita cari saja kolom MD. Oke, kita cek ke sini. Ada yang enggak ya? Kolom MD. Enggak ada ya. Nah, oke, coba ini. Nah, ini ada kolom MD4. Itu berarti kolomnya ada 4 ya. Dia besarnya dari sini ke sini. Ini ada 4 kolom. Kalau kita buat yang seperti ini. Nah, sini saya akan coba untuk membagi di halaman kita yang ini. Kita akan bagi 2 halaman. Di konten ini kita akan bagi 2 halaman. Yang pertama di sisi sini kita akan menyediakan sebagai konten, dan di sisi samping sini kita akan jadikan dia sebagai sidebar. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Oke, kita sudah tahu kita menggunakan kelas tadi, kelasnya apa ya? Kelasnya itu call MD, dan ini sesuai kolomnya berapa. Kalau MD8 berarti kolomnya 8, kalau MD4 berarti kolomnya 4. Jadi di konten di sini saya akan kembali ke base.html. Sebelum konten ini kontainernya kita akan masukkan satu fungsi lagi di sini. Oke, misalkan selain kolom, saya lupa jelaskan satu. Selain kolom, gridnya itu ada baris. Nah, tapi kalau baris ini bebas ya, seberapa banyak barisnya. Tapi kalau kolom sendiri di Bootstrap itu ada 8 gitu. Tapi kalau yang rows-nya itu bebas, barisnya bebas. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita definisi dulu class row-nya. Ya, kita benar, kita definisi dulu di bawah sini, kita definisi class row-nya. Class row-nya di dalam row sini, baru kita masukkan yang tadi di berapa tadi kelasnya, yaitu call kemudian MD. Di sini saya akan pakai 8 kolom, MD8 gitu ya, MD8 gitu. Oke, kita antar di sini. Oke, nah nanti di bagian sini kita akan paste yang konten punya. Oke, kita Ctrl X, kita letakkan di dalam sini. Oke, sip. Oke ya. Jadi ini kita buat sebuah row baru. Nah, ini. Nah, oke. Sip. Oke ya. Oke, sip, kita Ctrl S. Nah, nanti ketika saat kita jalankan, nah, dia posisinya di sini. Di sini ada space yang kosong. Jadi di sini ada 8 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya ini ada 4 kolom. Kita akan jadikan dia sebagai sidebar-nya.
Nah, caranya sama seperti di atas. Kalau di sini kita tinggal copy aja yang ini. Yang ini dalam satu kontainer yang sama ya. Ini kemudian kita paste di sini, kita taruh di sini. Nah, ini kita ganti bukan kode 8 karena di atas kita 88 berarti sisanya adalah 4 ya. 4 di sini misalkan kita letakkan, saya hapus yang ini, misalnya H1 menu lain gitu ya. Menu lain di sini listnya saya kasih misalkan data mahasiswa gitu. Data mahasiswa, kemudian data mahasiswa, data dosen, dan lain-lain. Data dosen, dan lain-lain. Kita lihat hasilnya. Nah ini sudah sampai ke sini. Kenapa dia tidak ke sini ya? Ada yang salah sepertinya. Kenapa dia tidak ada di sini? Kita cek lagi di sini. Kira-kira apa yang kurang, teman-teman? Goalnya yang kurangnya di sini kita nggak perlu pakai row ya karena ini satu row, satu baris ya. Nah kalau ini saya buat baris yang kedua, kalau teman perhatikan ini saya buat baris yang kedua karena rowsnya ada dua, baris yang kedua ini barisnya ke satu. Nah kita nggak boleh buat kayak gini. Kalau kita buat kayak gini tandanya kita buat dua baris, maka otomatis di sini munculnya baris pertama yang ini, kemudian ini baris kedua ya. Jadi kita ini kita cut ya, dari sini kita cut, Ctrl X, yang di sini kita hapus saja. Nah, kita masukkan dia di dalam masih satu fungsi dengan row. Nah, di sini berarti di sini. Ya. Nah, yang di atas ya. Jadi yang di atas ini kita buat class row, yang ini class row-nya. Nah, dalam row itu ada dua kolom. Yang pertama kolom 1 yang terdiri dari 8 kolom dan kolom 2 yang terdiri dari 4 kolom. Kita save. Nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi dalam satu baris ada dua kolom. Ini kolomnya 8, ini kolomnya adalah 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada lagi yang kayak kita mau ubah lagi. Coba kita pakai apa lagi ya? Coba kita tambahkan di konten. Kita lihat lagi di sini fitur-fiturnya ada banyak ya di sini. Teman-teman bisa untuk coba. Misalkan kita gunakan yang mana? Coba kita lihat dulu di sini. Nah, coba kita gunakan sudo. Nah, kita mau buat tampilannya ini agak sudonya seperti ini. Seperti ini ya, berarti yang mana? Yang ini ya, yang ketiga ya. Ini kita ambil kelasnya ini, kita copy saja, kita mau buat sudonya tuh tampilnya di sini. Di atas konten, jadi di bawah kode 8 ini kita pasang kelas tadi. Nah, jangan lupa ini kita hapus, if-nya kita pindah ke bawah setelah end block. Ini saya hapus dulu. Kemudian kita pasang end penutup di bawah tag-nya. Sip ya. Jadi sini kita pasang sudonya di sini. Ctrl S. Refresh. Jadi agak sudo-sudo ya di sini. Kita cek ke about masih sama, kayak data mahasiswa masih sama. Ya. Ini juga bisa kita pasang sama kayak tadi. Kita bisa yang tadi kita copy aja di sudonya ini, kemudian kita letakkan di bawah call menunya. Call menu kita letakkan di sini. Jangan lupa pasang div penutup. Div penutup di bawah sini. Kita save. Kita jalankan. Nah, udah jadi. Nah, jadi gitu ya cara untuk menggunakan Bootstrap. Kawan-kawan bisa memanfaatkan segala fasilitas yang ada di sini, misalkan bagaimana menambah gambar, bagaimana menambah di komponen, silahkan dicek. Cara membuat bottom seperti button member warna-warna. Nah, ini sudah disediakan juga oleh Bootstrap. Kita membuat alert kayak peringatan juga sudah disediakan bentuk-bentuknya. Nah, tinggal kita pakai. Nah, di sini juga ada card yang dibuat. Nah, dan sebagainya. Dan ada juga tabel dan lain-lain ya. Nah, itu untuk penggunaan Bootstrap.
Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Apabila teman-teman merasa kurang paham, saya mohon maaf dan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, demikian video kita sampai di sini dulu dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.